sekolah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan rombongan jejak online marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara dan dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Hanifah dengan NIM 2507004 Prodi Kewirausahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feli Anindya Supira dari Ilmu Komputer. Disinformasi, fitnah, dan kebencian di jagat maya khususnya media sosial diperkirakan akan meningkat di tahun 2026. Hal tersebut berpotensi menghambat eksekusi kebijakan dan program strategis pemerintah. Proyeksi meningkatnya disinformasi, berita bohong hingga ujaran kebencian nampak dalam paparan yang disampaikan Evidence Institute. Evidence Institute memperkirakan di tahun 2026 akan lebih terstruktur dan instrumental dari tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih tegas, bukan sekedar merespons terhadap disinformasi, fitnah, dan kebencian, tetapi juga mitigasi yang presisi. Evidence Institute meminta pemerintah melalui Komdigi untuk memantau perkembangan DFK sebagai early warning system yang mampu mendeteksi friksi informasi sebelum berubah menjadi kepanikan kolektif. Yang bisa kami rekomendasikan kepada pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait misalkan bagaimana cara memverifikasi di suatu konten atau satu isu tertentu sehingga mereka bisa punya gambaran bahwa isu ini itu sebenarnya AI atau bukan gitu ya. Dan ini butuh peran dari Komdigi ya selaku instansi pemerintah yang memang menangani masalah DFK di sosial media, dan menurut kami juga dari sisi sosial media platformnya itu juga harus ada ketegasan juga, karena selama ini kan kita seolah-olah merasa bahwa sosial media platform adalah platform yang Berdasarkan cuplikan berita yang baru saja kita tonton bersama, kita bisa melihat realita bahwa di era digital saat ini panggung demokrasi kita sudah bergeser ke media sosial. Semua orang sekarang juga punya panggung untuk bersuara. Namun masalahnya, banyak masyarakat kita yang baru saja paham cara menuntut hak, tetapi lupa dengan kewajiban sebagai warga negara. Atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat, kolom komentar seringkali dipenuhi oleh cacian, makian, dan ujaran kebencian yang tidak berdasar. Fenomena berita tadi membuktikan bahwa banyak banget netizen yang merasa dirinya berhak melakukan apa saja di internet. Padahal, demokrasi tanpa adanya batasan dan tanggung jawab bukanlah demokrasi yang sesungguhnya, melainkan sebuah kekacauan yang bisa merugikan orang lain. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, mari kita bedah dari sisi akademis dan kewarganegaraan. Secara teori, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan di dalam negara demokrasi, hak dan kewajiban adalah dua hal yang berjalan beriringan dan tidak boleh dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang mutlak kita terima, seperti hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Namun, ingat, kita juga punya kewajiban, yaitu menghormati hak asasi orang lain dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, solusi nyata yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa adalah mulai menerapkan demokrasi yang bertanggung jawab. Hak bersuara kita dibatasi oleh hak orang lain untuk merasa aman dan dihormati. Saat mengkritik di ruang digital, gunakan data dan bahasa yang santun, bukan makian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang akan menjaga demokrasi Indonesia tetap sehat. Kesimpulannya, yuk kita jadi warga digital yang cerdas. Bijaklah dalam menggunakan hak suara kita dan terbitlah dalam menunaikan kewajiban demi kemajuan bangsa.